ke-42 STMIK Indonesia Padang, Sabtu 29 Mei 2021 akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Ketua Senat STMIK Indonesia Padang bersama anggota memasuki ruangan wisuda. The Senate President of STMIK Indonesia Padang and the members enter the graduation room. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu, ya Rasul. Serasa kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia sebagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu, ya Rasul. Serasa kau di sini. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Laporan acara wisuda STMIK Indonesia Padang. Mengawali acara, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wafin Amri. Kami persilahkan. The recitation of Holy Quran by Mr. Wafin Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Putri Arisila, kami persilahkan. The national anthem Indonesia Raya led by Miss Putri Arisila. Jiwanya
Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua STMIK Indonesia Padang. The moment of silence led by the head of STMIK Indonesia Padang. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Yang kami hormati, Kepala LL Dikti Wilayah 10, Ketua Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang, Badan Pengurus Harian Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang, Ketua Senat, Ketua STMIK Indonesia Padang, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara wisuda STMIK Indonesia Padang yang ke-42, Sabtu 29 Mei 2021 dimulai. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Sotar MA. Kami persilahkan. Words of prayer led by Mr. Sotar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala dakwatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Ya Allah, wujudkanlah hati-hati ini senantiasa terhimpun dalam kecintaan kepadamu, berjumpa dalam mentaatimu, dan bersatu dalam dakwah kepadamu, serta terjalin dalam membela syariatmu. Dalam momen wisuda ini ya Rabb, kami meminta padamu ya Allah, agar keserjanaan anak-anak kami ini menerapkan ilmu sistem informasi yang profesional, berjiwa kewirausahaan, dan berperilaku taat syariat-Mu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Wahai Zat yang Maha Kaya, ya Allah, kami hanyalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa. Engkau beri kami pendengaran, penglihatan dan hati, agar kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Tapi ampuni ya Rabb, ya Allah, jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Rahman. Betapa seringnya telinga kami ini lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal darimu. Serta betapa congkak dan sombongnya hati ini dengan ilmu yang kami dapati, hingga kami jauh darimu ya Rabb. Ampuni kami ya Sami' ya Basir. Ya Allah, kami haturkan terima kasih kami kepada inspirator kami, Bapak Dr. Andas Haji Gusman Gaus, selaku pendiri STMIK Indonesia Padang di bawah naungan Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang. Kami begitu merasakan indahnya mengenyam pendidikan setinggi ini di STMIK Indonesia Padang. Semua ini kami dapatkan tentulah berawal dari perjuangan Bapak Dr. Andas Haji Gusman Gaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa para dosen, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Mereka telah bersusah payah melahirkan kami, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Mereka telah merawat dan mendidik kami semenjak kecil hingga kami dewasa saat sekarang ini. Mereka telah membiayai segala kebutuhan kami dengan peras keringat dan banting tulang, tidak mengenal lelah meskipun dengan uraian air mata, hingga kami bisa diwisuda saat sekarang ini. Wahai ayah bunda, Engkau permata bagi kami dan cahaya di tengah kegelapan, penyejuk di saat gundah, penghibur di kala duka. Ya Rabb, mereka adalah pahlawan kami ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Rabb. Ya Rabb, andai saja orang tua kami telah berpulang duluan ya Rabb, sungguh mereka berbahagia melihat kami seperti ini ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah setiap anak wisuda kami ini menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu ya Rabb. Jadikan usaha-usaha kami yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya muqallibal qulub, janganlah engkau jadikan kami orang yang memiliki hati, tapi engkau tutup hati kami ya Allah. Engkau berikan pada kami telinga, tapi tidak mampu untuk mendengar. Jika engkau telah tutupkan pandangan kami, jika engkau telah tulikan pendengaran kami, jika engkau telah mematikan hati kami, betapa akan menderitanya kami tanpa ampunan-Mu ya Allah. Padahal pada hari nanti di hari kiamat, kaki, tangan dan hati itulah yang engkau tanyai kelak di saat lisan kami yang kotor ini telah engkau kunci ya Rabb. Wahai Zat yang menghidupkan dan yang mematikan, andai kau cabut nyawa kami pada hari ini, dan kemudian engkau bertanya, amal soleh dan prestasi terbaik apa yang engkau torehkan dengan sebuah nikmat dan anugerah yang telah aku berikan? Sejujurnya ya Rabb, kami semuanya ingin menjawab ya Rabb. Belum banyak amal soleh dan prestasi yang bisa kami torehkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Rabb. Tapi kami yakin ya Rabb, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampuni dosa kami ya Allah. Bertahun-tahun hidup kami jalani ya Rabb. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, kamilah orang yang termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina warzuqna kamalal mutaba'ati fi sihhati wa afiyati wa salamah ya Rahman wa salamah ya Rahim wa salamah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka luar biasa oleh Ketua Senat STMIK Indonesia Padang. The Senate President of STMIK Indonesia Padang will officially open the Senate meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat luar biasa STMIK Indonesia Padang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat luar biasa STMIK Indonesia Padang, wisuda yang ke-42, Sabtu tanggal 29 Mei 2021, program Strata 1, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars STMIK Indonesia Padang oleh Albani Voice. Mars of STMIK Indonesia Padang by Albani Voice. Mahasiswa
Kata sambutan dari Ketua STMIK Indonesia Padang kepada Bapak Masyuri Hamidi, SE, MSI, PSD, CFI, kami persilahkan. Speech by the head of STMIK Indonesia Padang, Mr. Masyuri Hamidi, SE, MSI, PhD, CFP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 10 Prof. Heri. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan yang kebetulan tidak bisa hadir pada saat ini, Bapak Irman Gusman SE MBA, Bapak Ketua dan para anggota Yayasan Alma Bakti, alhamdulillah Pak Ketua Yayasan hadir, Bapak Ismail Gusman SE, Bapak Ketua dan para anggota Senat STMIK Indonesia Padang, pimpinan, dosen, dan karyawan STMIK Indonesia Padang, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada hari ini berterima kasih sekali kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surfa Yondri berkesempatan hadir bersama kita pagi ini. Terima kasih Pak. Kemudian ada beberapa Bapak yang tidak bisa saya sebutkan yang mewakili tadi. Kemudian Ketua Anggota Ikatan Alumni STMIK Indonesia Padang, kemudian Mitra STMIK Indonesia Padang yang kebetulan yang saya lihat ada Bapak Ibu dari Bank Nagari yang dari perbankan hadir, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian para wartawan media cetak dan elektronik yang hadir pada pagi ini, para wisudawan yang berbahagia beserta keluarga, dan semua para seluruh undangan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang bisa hadir pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada masa pandemi ini, masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit virus ini. Makanya kita selalu taat dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada pagi ini. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Atas nama pimpinan segenap sivitas akademika STMIK, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri wisuda pada pagi ini. Hari Sabtu 29 Mei 2021, STMIK Indonesia Padang mempersembahkan 122 orang lulusannya. Dengan demikian, total alumni keseluruhan sudah berjumlah 5.179 orang. Para hadirin yang kami hormati, hari ini atas nama Alma Mater STMIK Indonesia Padang, kami menyerahkan kembali para lulusan kepada masyarakat, keluarga, dan kedua orang tua. Apabila terdapat hal yang kurang memenuhi harapan, kami memohon maaf dan terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan membina putra-putri ibu bapa. Hadirin yang saya hormati, wisuda ini merupakan peristiwa penting yang menunjukkan berakhirnya tugas layanan dan asuhan secara formal kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi mahasiswa menjadi insan yang bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia, berilmu, serta siap mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang keahlian dan memiliki kemampuan hidup mandiri. Saudara-saudara wisudawan yang berbahagia, jadikanlah wisuda ini sebagai tonggak awal meraih kesuksesan yang penuh tantangan dan persaingan. Lakukan terus-menerus usaha peningkatan kapasitas diri sehingga menjadi pribadi yang berkualitas, mempunyai produktivitas tinggi, luwes, dan taat hukum. Dengan andalan 4 kecerdasan, spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Kami yakin saudara-saudara dapat segera mengintegrasikan diri dengan lingkungan dan mampu berkompetisi secara sehat dan sportif. Saudara-saudara wisudawan yang berbahagia, jadikanlah keberhasilan saat ini sebagai momentum untuk berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang membawa nama baik STEMIC Indonesia Padang sebagai alma mater saudara. Keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan kuliah ini membutuhkan biaya, waktu, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Hendaknya keberhasilan, sikap kemandirian serta bertanggung jawab saudara dapat melakukan pengembangan ilmu dan peningkatan kapasitas diri. Saudara-saudara wisudawan yang berbahagia, setelah wisuda paling tidak ada 3 pilihan, yaitu mencari kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apapun pilihannya, kami atas nama pendidik dan institusi sangat berharap agar semua wisudawan dan wisudawati menjadi orang sukses. Kami berharap para wisudawan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta kerja. Keberhasilan sangat tergantung pada kepiawaian dalam membaca peluang dan menciptakan peluang untuk memberdayakan diri sebagai insan yang sudah memiliki pengalaman belajar dan kompetensi yang layak. Kalau mau sukses, kunci pertama adalah jujur. Dengan bermodalkan kejujuran, tentulah kepercayaan akan diperoleh. Kedua, profesional. Kita harus cakap sehingga siapapun yang memerlukan kita akan merasa puas dengan yang kita kerjakan. Ketiga, inovatif. Artinya, kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru. Hadirin yang saya muliakan, peningkatan mutu secara terus-menerus selalu diupayakan pihak kampus. Sehingga alhamdulillah, Prodi S1 Sistem Informasi memperoleh nilai akreditasi B. Begitu juga dengan institusi STEMIC Indonesia memperoleh nilai akreditasi B. Dengan demikian saat ini STEMIC Indonesia Padang menjadi salah satu sekolah tinggi bidang komputer dengan nilai akreditasi terbaik di Sumatera. Peningkatan mutu dosen tetap dilakukan dengan cara mendorong untuk studi lanjut, peningkatan jabatan fungsional, serta mengikuti berbagai kegiatan akademisi lainnya. Saat ini STEMIC telah memiliki 3 orang dosen bergelar doktor dan 5 orang dosen sedang studi S3. Harapan berapa tahun ke depan bertambah doktor di STEMIC Indonesia Padang sebagai staf dosen. Pada saat ini sudah 93% dosen telah memperoleh sertifikasi pendidik. Untuk perankingan universitas dan akreditasi, setidaknya kementerian mewajibkan ada 4 poin yang dinilai. Input, proses, output, dan outcomes. Kita dari STEMIC mencoba mengejar semua ketertinggalan dan mempertahankan apa yang sudah berhasil. Di sisi dosen Bapak Ibu, termasuk karyawan di STEMIC, pada kondisi pandemi orang mem-PHK-kan atau menurunkan gaji, memotong gaji,
kita di STEMI, alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk pengetahuan Bapak Ibu orang tua, kita menaikkan gaji dosen dan karyawan. Ya, tanpa menaikkan uang kuliah Bapak dan Ibu. Jadi ini terima kasih ke pihak yayasan yang juga bisa mengabulkan permintaan dengan catatan tentu harapan ke depan kinerja dosen dan karyawan juga harus meningkat. Itu harapan kita. Sehingga mutu pendidikan STEMI Indonesia Padang akan semakin meningkat. Upaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional, STEMI Indonesia selalu melaksanakan. Di sisi lain kita harus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi seperti yang sudah dilaksanakan dengan Universitas Andalas, seperti yang berkaitan dengan STEMI Indonesia Padang adalah Fakultas Teknologi Informasi UNAN, kemudian juga dengan Politeknik Negeri Padang. Ya, terima kasih Pak Yon. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan BINUS University Jakarta, kemudian Universitas Gunadarma, Universitas Internasional Batam, Dayeh University Taiwan, Mingchi University Taiwan, International Islamic University Malaysia, dan sekarang beberapa universitas lainnya yang sedang dalam proses kerjasama. Bapak dan Ibu, STEMI Indonesia Padang saat ini juga sedang dalam proses pembukaan 2 prodi baru Bapak dan Ibu, yaitu S1 Informatika dan S1 Bisnis Digital. Insya Allah tahun ini kita berharap dan prosesnya sudah jalan, keluar izinnya, sehingga STEMI Indonesia Padang setelah ini mempunyai 3 prodi. Dan kemudian kita sekarang juga menuju perubahan status menjadi universitas. Untuk menjadi universitas Bapak dan Ibu perlu 5 prodi, program prodi kita. Sekarang harapan tahun depan kita buka 2 prodi lagi sehingga genap 5 prodi. Insya Allah kita akan lakukan perubahan status, maka STEMI Indonesia Padang akan berubah menjadi universitas. Insya Allah. Untuk meningkatkan budaya menulis artikel penelitian oleh dosen dan mahasiswa di bidang ilmu komputer, sejak tahun 2011, STEMI Indonesia Padang telah menerbitkan jurnal ilmiah online, yaitu IJCS, Indonesian Journal of Computer Science, yang diterbitkan 2 kali setahun sejak bulan September 2019 yang lalu. IJCS berhasil ditetapkan sebagai jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 3 atau SINTA 3 oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada pengelola IJCS atas kerja keras dan prestasinya yang membanggakan. Pelayanan sistem keuangan terus ditingkatkan dengan telah dioperasikannya sistem pembayaran uang kuliah online. Bapak dan Ibu, sekarang kita melakukan pembenahan dari sistem di STEMI. Dan alhamdulillah baru beberapa bulan yang lalu berkat bantuan Bapak Ibu dari perbankan Bank Nagari, sekarang kita sudah mempunyai virtual account. Artinya Bapak Ibu para mahasiswa di mana saja sekarang boleh bisa membayar uang kuliah, tidak perlu datang ke kampus. Dan kita sudah bekerjasama dengan Bank Nagari, di mana saja bisa. Di semua kita tidak menerima uang kuliah sekarang lagi yang by cash, harus melalui sistem. Sehingga semua terrecord dan Bapak Ibu juga bisa puas di mana saja Bapak Ibu bisa membayar uang kuliah secara virtual account. Yang ini juga memberikan baru, dan begitu juga sistem keuangan di STEMI Indonesia Padang, alhamdulillah sudah selesai beberapa bulan yang lalu dengan bantuan Bank Nagari. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dari Bank Nagari. Oleh karena itu semoga keberlangsungan kerjasama STEMIC ya dan Bank Nagari terus berlanjut untuk meningkatkan lebih baik. Kepada bank-bank mitra lain seperti Bank BTN dan Bank Syariah, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini dengan STEMIC. Saudara-saudari sudawan yang berbahagia, atas nama pimpinan segenap sivitas akademika STEMIC Indonesia Padang, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara.
dan sehingga wisuda dalam menyelesaikan studi dalam meraih gelar sarjana komputer Eskom. Kami juga menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua, Bapak Ibu, orang tua dan keluarga persaudaraan karena keberhasilan saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati tidak terlepas dari jerih payah dan perjuangan keluarga. Ingat, tidak ada keberhasilan itu tanpa campur tangan orang lain. Itu harus Anda pahami. Dan Anda harus balas jasa kedua orang tua Anda. Kepada para wisudawan, saya berharap agar senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga itu. Insya Allah keberhasilan yang penuh berkah akan saudara-saudara dapatkan jika saudara-saudara senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi keberhasilan saudara. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya saya mengajak kepada seluruh keluarga besar STEMIC Indonesia Padang dan seluruh komponen sivitas akademika, yaitu staf dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta alumni secara bersama-sama saling bahu-membahu, bekerja keras untuk melakukan perubahan. Karena tanpa melakukan perubahan, Bapak dan Ibu, kita tidak akan bisa berubah. Itu harus diingat. Sehingga dengan ini saya mengajak semua stakeholder untuk memikirkan ini. Padang STEMIC Indonesia Padang untuk masa depan kita mencoba lebih baik lagi pada masa sekarang. Orang bilang kalau apa yang kita lakukan hari ini sama dengan apa yang kita lakukan hari kemarin, kita tergolong orang yang merugi. Oleh karena demikian, mestinya apa yang akan kita lakukan hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Akhirnya kepada seluruh undangan kami, jika di dalam acara ini terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya dalam pelayanan kami, atas nama keluarga besar STEMIC Indonesia Padang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diridhoi dan diberikan oleh Allah SWT. Marilah kita selalu berdoa agar bangsa dan negara kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya mohon kesediaan Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 10 dan Bapak Ketua Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang untuk menyampaikan arahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 10 kepada Bapak Profesor Dr. Heri MBA kami persilahkan. Speech by the head of LL Dikti Region 10, Mr. Professor Dr. Heri MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Ismail Gusman SE, Ketua Yayasan Amal Bakti Muslimin Indonesia, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati rekan kita Bapak Dr. Masyuri Hamidi SEMM, Ketua STEMIC, beserta seluruh jajaran beliau, Bapak Ibu Ketua Prodi, Sekretaris dan seluruh dosen, serta seluruh sivitas akademika STEMIC yang kita banggakan. Dan tentunya yang kita muliakan Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat, dan hadir bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Surfa Yondri, Direktur Politeknik Negeri Padang, yang bersama-sama pagi ini turut mengucapkan selamat tentunya dan syukur kita atas wisuda pada pagi hari ini. Hadir juga kawan-kawan dari perbankan, media, dan tentunya Bapak Ibu, orang tua dan wali, serta keluarga besar daripada wisudawan-wisudawati,
wisudawan wisudawati yang kami banggakan, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat namanya disebutkan satu persatu, para undangan, dan mudah-mudahan seluruh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang dingin ini kita bisa hadir di sini dalam ruangan ini dalam keadaan sehat untuk bisa turut bersyukur dan mengucapkan selamat atas diwisudanya adik-adik kami ataupun rekan-rekan kami, anak-anak tercinta daripada Bapak Ibu semuanya. Kita tahu dalam pandemi ini banyak yang terpapar oleh COVID, tapi alhamdulillah kita sehat dan bisa melakukan kegiatan, dan tentunya kita harus terus berusaha, berikhtiar, melaksanakan prokes kesehatan, meningkatkan imun dan iman kita sehingga kita bisa terhindar daripada COVID-19. Kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum dilanjutkan kata sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya 1442 Hijriah, karena barusan kita merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan 3 hal dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tentu adalah ucapan selamat kepada STEMIC yang kita cintai ini. Banyak hal yang telah dilakukan, yang jelas akreditasinya adalah baik atau B. Ini adalah sebuah kinerja menurut saya yang harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Tadi Pak Ketua mengatakan ini yang terbaik, saya pikir begitu. Oleh sebab itu mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Akreditasi adalah hasil penilaian terhadap standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh negara kita. Ini adalah sebuah penilaian yang menunjukkan bahwa inputnya, prosesnya, outputnya, dan outcome-nya itu memiliki nilai yang baik. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan, termasuk mengembangkan dosen, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki sistem dan kurikulum, semoga ke depan STEMIC akan bertumbuh menjadi sebuah perguruan tinggi yang lebih baik ke depan, dan tentu kita berharap itu akan menjadi unggul. Walaupun itu sebuah hal yang banyak perjuangan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin dengan kerjasama, dengan modal awal yang dimiliki hari ini, mudah-mudahan STEMIC bisa bertumbuh ke depan menjadi sebuah perguruan tinggi yang kita banggakan. Dan kami juga mengetahui bahwa STEMIC berencana untuk menjadi sebuah universitas. Mudah-mudahan ini akan terkabul dalam waktu dekat, tentunya melalui sebuah persiapan-persiapan yang harus dilakukan, menambah program studi, serta juga menambah dosen. Mudah-mudahan akan lahir sebuah universitas sebagai perkembangan daripada STEMIC. Selamat kepada STEMIC, teruslah berkinerja, mudah-mudahan lahir perguruan tinggi yang kita banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian atas nama kementerian kami mengucapkan terima kasih juga kepada STEMIC serta yayasan seluruh sivitas akademika yang telah membantu pemerintah dalam menyediakan tempat belajar bagi generasi muda. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah kita telah berupaya untuk menyediakan tempat kuliah, tempat melanjutkan studi, menimba ilmu di perguruan tinggi bagi anak-anak muda kita, yang sekarang jumlahnya lebih kurang 25 juta atau 27 juta. Tetapi pemerintah kita dengan segala keterbatasan belum mampu untuk menyerap ataupun belum mampu menyiapkan seluruh perguruan tinggi itu dalam bentuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan swasta. Nah, inilah wujud terima kasih kami karena yayasan kita semua di sini, Sivitas Akademika, telah membantu pemerintah menyediakan tempat belajar bagi generasi muda kita yang mungkin
belum bisa ditampung di perguruan tinggi negeri. Untuk Bapak Ibu ketahui, di negara kita ini ada 4.500 perguruan tinggi dan 3.500-nya adalah swasta. Jadi 60% sarjana itu dihasilkan oleh perguruan tinggi swasta. Begitulah peran besar swasta. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk saling bergandeng bahu menyatukan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta, termasuk tentunya di STEMIC. Oleh sebab itu terimalah wujud terima kasih kami kepada kerjasama ataupun bantuan yang telah diberikan oleh yayasan dalam mendidik anak bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tidak ada swasta Bapak Ibu, semakin sedikit anak muda kita yang akan bisa berkuliah. Hari ini seperti yang saya jelaskan, ada lebih kurang 27 juta anak muda yang berumur 17 sampai 23 tahun. Nah, yang masuk ke perguruan tinggi itu baru sekitar 37% dari itu. Angka yang cukup rendah. Kita rendah di bawah Malaysia, rendah di bawah Singapura, rendah di bawah Thailand. Jadi dari 100 anak muda kita berumur 17 sampai 23, hanya 37 orang yang masuk perguruan tinggi. Sementara yang lain belum masuk perguruan tinggi dengan berbagai sebab. Sementara Malaysia sudah jauh, Singapura sudah jauh, dan penelitian menunjukkan ada hubungan yang linear antara angka APK atau anak muda kita yang kuliah dengan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk selalu mendorong anak-anak muda kita dapat berkuliah. Salah satunya melalui beasiswa bidik misi serta beasiswa-beasiswa lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Sivitas Akademika yang telah membantu pemerintah. Berikutnya adalah selamat kepada orang tua, Bapak Ibu, wali, keluarga besar dari wisudawan wisudawati yang diwisuda pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini perlu kita syukuri karena di negara kita ini angkatan kerja kita yang jumlahnya sekitar 160 juta, yang jadi sarjana itu baru sekitar 13%. Termasuk dengan telah dilantiknya anak Bapak Ibu jadi sarjana pada pagi hari ini. Ini adalah kebahagiaan bagi Bapak Ibu karena tidak seluruh orang berkesempatan untuk mensarjanakan anaknya ataupun menghadiri wisuda anak-anak tercinta dilantik menjadi sarjana. Mari kita doakan anak Bapak Ibu yang dilantik menjadi sarjana adalah sarjana yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Mujadalah 11. Bapak Ibu, kenapa kiranya Allah meningkatkan derajat orang yang berilmu? Karena orang berilmu itu dapat menyelesaikan persoalan orang lain. Karena orang berilmu itu produktivitasnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kenapa orang berilmu? Karena orang berilmu itu tata katanya, tutur katanya menyejukkan hati orang lain. Kenapa orang berilmu? Karena akhlaknya baik. Bapak Ibu, maka sangat bangga kita dengan anak Bapak Ibu yang dilantik pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, syukurilah dan teruslah berdoa. Semoga putra-putri tercinta yang duduk di hadapan Bapak Ibu sekarang akan berhasil di masa yang akan datang, meniti karir di tengah-tengah tantangan yang semakin lebih berat bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dan terakhir izinkan saya pada wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama tentu saya awali dengan ucapan selamat. Selamat atas keberhasilan saudara sebentar lagi dilantik menjadi sarjana pada bidang atau prodi yang sesuai dengan apa yang saudara tamatkan. Pahamilah bahwa kesuksesan saudara hari ini itu adalah berkat kerja keras saudara, berkat apa yang saudara lakukan selama ini dengan penuh konsentrasi, dengan fokus, dengan segala komitmen dan integritas yang saudara lakukan. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara itu. Tetapi di sebalik itu ingin saya sampaikan bahwa keberhasilan saudara hari ini karena sebuah proses telah saudara lakukan dengan baik. Karena pendidikan telah saudara laksanakan dengan baik. Karena memang begitulah dalam kehidupan.
Kalau ingin sukses memang harus berproses dengan baik. Tidak ada kesuksesan diterima begitu saja. Orang mengatakan tidak ada shortcut dalam keberhasilan. Tidak ada jalan pintas untuk keberhasilan. Semuanya harus dilalui dengan sebuah proses yang baik. Tidak ada yang instan dalam keberhasilan. Yang ada mungkin mie instan ataupun instan yang lain. Tapi untuk keberhasilan semuanya harus dicapai dengan sebuah proses. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mendaftar 2 semester lalu kemudian dilantik hari ini. Karena dalam kehidupan tidak akan ketemu hal yang seperti itu. Ini pesan saya, maka untuk ke depan saudara berproseslah dengan baik untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, pesan saya adalah jangan puas dengan ilmu yang ada saat ini. Ilmu terus berkembang, maka jangan lalai dengan perkembangan itu dengan selalu menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah santun saudara kepada orang tua ataupun pengabdian ataupun penghormatan kepada orang tua hendaknya semakin lebih. Semakin kita jadi sarjana, semakin tunduk kita kepada orang tua, semakin besar penghormatan kita kepada orang tua. Karena ridha Allah sangat tergantung kepada ridha orang tua. Yakinlah saudara, keberhasilan saudara hari ini tidak terlepas daripada doa ikhlas orang tua saudara, Bapak Ibu wali saudara yang hidup, yang berdiri, yang duduk di belakang itu. Ucapkanlah assalamualaikum kepada beliau-beliau yang di belakang, yang duduk terus juga mendoakan keberhasilan saudara hari ini. Oleh sebab itu, bakti saudara kepada orang tua jangan turun mentang-mentang sudah menjadi sarjana. Hendaknya bakti saudara akan semakin besar serta semakin memahami orang tua. Oleh sebab itu, doakanlah selalu beliau itu sehat. Dan bagi kita-kita yang tidak dapat menghadirkan orang tua kita di sini karena berbagai alasan ataupun karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doakanlah beliau-beliau itu semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian daripada itu, bagi orang yang memiliki kemampuan komputer ataupun ilmu komputer, inilah zaman saudara. Inilah waktu saudara untuk mengembangkan keahlian. Semua orang perlu dengan komputer, orang perlu dengan IT. Alhamdulillah saudara berada di sana. Oleh sebab itu, manfaatkanlah ilmu ini dan tentunya terbuka kesempatan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, ingin jadi pegawai negeri, ingin menjadi konsultan atau ingin menjadi wirausahawan. Saya titip pesan kepada saudara, perlu ada anak-anak muda untuk menjadi usahawan-usahawan. Perlu anak-anak muda kita untuk menjadi entrepreneurs. Kenapa? Karena negara kita ini begitu kaya dia. Begitu banyak orang memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu harus ada di antara kita ini untuk menyediakan barang dan jasa itu. Kalau tidak, tentu kesempatan itu akan diambil oleh orang lain. Resources, sumber daya yang dimiliki, kalau kita tidak mengelolanya, kalau generasi muda tidak mengelolanya, tentu akan diambil kesempatan oleh orang lain. Jadi jangan marah nanti seandainya kalau kita bertanya, itu perusahaan komputer siapa? Wah, itu bukan anak STEMIC yang punya. Itu konsultan komputer siapa? Oh, bukan anak STEMIC. Kita akan berbahagia kalau seandainya nanti itu usaha komputer siapa? Itu anak STEMIC yang menjalankannya. Dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Oleh sebab itu saya mendorong kawan-kawan semuanya untuk juga menjadi entrepreneurs, orang-orang yang mendirikan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Terakhir adalah nasihat saya, kalau saudara diberi amanah, jalankan itu dengan sesungguhnya. Jangan dicurangi amanah yang diberikan. Kejujuran seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua tadi sangat penting. Orang mengatakan kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Akhlak secara umum dikatakan jujur yang sangat penting. Berkaitan dengan akhlak, Bung Hatta mengatakan, kalau ilmu kurang, itu bisa baca buku lagi. Kalau keterampilan kurang, itu bisa dilatih lagi. Kalau kejujuran yang tidak ada, selesailah kita.
kalau kita tidak amanah. Oleh sebab itu kami akan merasa bangga kalau saudara-saudara menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki ilmu, memiliki keterampilan, dan memiliki kejujuran yang akan menjadi sandaran kami nanti pada saat saudara menjadi pemimpin. Kami akan sangat sedih kalau saudara diberi amanah tetapi tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas. Malanglah kita ini kalau kita memiliki pemimpin yang tidak amanah. Kami berharap, kami berdoa, semoga yang kami lantik hari ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang memiliki keterampilan, dan orang-orang yang memiliki kejujuran yang akan menjalankan kepemimpinan dimanapun saudara berada. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Sivitas Akademika STEMIK. Selamat kepada orang tua, kepada wali, dan kepada seluruh wisudawan sudawati. Tertumpang doa kami untuk saudara. Dari Padang ke Pekanbaru sehingga makan di Lubuk Bangku. Semoga STEMIK bertambah maju menghasilkan SDM yang bermutu. Biar dua pantun seiring ya. Kalau langit tak berawan, tanda musim hujan telah berakhir. Selamat jalan wisudawan, semoga sukses dalam berkarir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang oleh Bapak Ismail Gusman SE, kami persilahkan. Speech by the head of Amal Bakti Mukmin Padang Foundation, Mr. Ismail Gusman SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 10, Bapak Profesor Dr. Heri MBA. Selanjutnya kepada pengurus Yayasan Amal Bakti, Ketua dan anggota STEMIK Indonesia Padang, Ketua dan Sekretaris Prodi, seterusnya kepada Ketua LPPM, Ketua LP3M, dosen dan karyawan STEMIK Indonesia Padang, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Kebetulan ada sahabat saya, Direktur Politeknik Padang, Dr. Surfayondri ST Mastercom, ya Pak ya. Terusnya kepada mitra yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bang Nagari. Seterusnya pada wartawan media cetak dan pimpinan lembaga kemahasiswaan, ini ada ketua alumni. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari wali, wisudawan, wisudawati, hadirin dan para undangan yang saya hormati. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir mengikuti acara sidang terbuka STEMIK Indonesia Padang dalam rangka wisuda ke-42 di masa-masa pandemi COVID-19. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk menghadiri acara wisuda ini. Alhamdulillah
kita dapat melaksanakannya secara offline dengan mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Semoga kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga harapan kita semua agar STMIC Indonesia Padang senantiasa mampu mengembangkan diri menjadi yang terbaik untuk masyarakat dan insya Allah akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun secara eksternal serta perubahan yang begitu pesat yang terjadi pada masa yang sekarang ini. Hadirin yang saya muliakan, semenjak tanggal 11 November 2020 yang lalu, STMIC Indonesia Padang diketuai oleh Bapak Masyuri Hamidi, SE, MSc, PSD, CFP. Jadi beliau ini baru sekitar 6 bulan. Saya sebagai ketua yayasan sangat berharap terjadinya suatu perubahan di tangan beliau, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam hal ini kerja keras Bapak sangat saya harapkan dan sekaligus mampu merangkul dan memberdayakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh STMIC Indonesia Padang. Seterusnya, perjuangan Bapak sangat tertantang saat ini. Untuk itu perlu benar-benar membuat program-program yang jitu dan menjalankan apa-apa yang telah direncanakan tersebut, sehingga bisa memberikan hasil yang signifikan terhadap perubahan STMIC Indonesia Padang ke depan. Tentu saja dalam menjalankan program-program yang telah Bapak rencanakan tersebut, kami dari yayasan selalu mendukung sepenuhnya. Selanjutnya kepada seluruh dosen dan karyawan STMIC Indonesia Padang, saya menghimbau supaya kita bersatu untuk tolong menolong dalam berjuang tanpa kenal lelah demi mendidik anak bangsa. Dalam acara wisuda yang ke-42 ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia wisuda. Semoga jerih payah saudara bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentu juga kami dari yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 10 yang selalu membimbing dan membina STMIC Indonesia Padang. Apalagi di tengah-tengah masa musibah COVID-19 ini, tentu saja kami sangat berharap L2 Dikti lebih meningkatkan perhatian dan bantuannya, baik berupa moral maupun bantuan lainnya. Tentu saja kedekatan jarak antara L2 Dikti dengan STMIC Indonesia Padang lebih bisa memprioritaskan bimbingan dan pembinaannya terhadap STMIC Indonesia. Alhamdulillah, hubungan yang harmonis selama ini antara STMIC Indonesia Padang dengan L2 Dikti Wilayah 10 sudah baik. Mudah-mudahan untuk masa yang akan depan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Hadirin yang berbahagia, khusus kepada wisudawan, wisudawati, kami mengucapkan selamat atas telah diwisudanya saudara. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab STMIC Indonesia Padang kepada peserta didiknya. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan seperti wisuda secara offline ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara pada acara yang sangat berbahagia ini. Wisudawan, wisudawati, walaupun sekarang di tengah-tengah musibah, kita tetap harus bersyukur dan telah berhasilnya saudara. Berterima kasihlah kepada orang tua saudara, kerana berkat pengorbanan dan jerih payahnya, mereka telah mengantarkan saudara pada acara wisuda ini. Selanjutnya, sumbangsi ilmu yang telah diberikan Bapak Ibu dosen kiranya dapat membuat saudara lebih berarti
di tengah-tengah masyarakat. Wisudawan, wisudawati, pada hari ini merupakan hari kemenangan dan sekaligus hari pertama saudara berjuang di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Tingkatkan semangat pantang menyerah serta mampu bersabar dan bersyukur. Semoga saudara akan memperoleh tempat yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap tingkatkan budaya pembelajar, kerana saat ini dan ke depan arus perubahan sangatlah pesat. Maka siapa yang selalu meningkatkan ilmu dan keterampilannya dengan selalu belajar, tentu dialah yang akan menang. Kami berpesan kepada saudara wisudawan dan para wisudawati, pantaskanlah diri saudara dalam menjana kesarjanaan. Walaupun saudara menemukan kesulitan, maka hindari mengeluh dan beralasan. Kerana mengeluh dan beralasan dan serta tingkatkan budaya pembelajaran, maka saudara akan mudah diterima pada dunia kerja. Wisudawan, wisudawati, selama saudara kuliah di STMIK Indonesia Padang, jika ada sesuatu yang tidak dapat kami layani dengan baik, apakah dalam pelayanan akademis maupun pelayanan non-akademis, maka kami atas nama Yayasan STMIK Indonesia Padang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami berpesan, dengan telah menjadi alumni, jagalah selalu nama baik alma mater saudara. Saudara adalah duta dari STMIK Indonesia Padang dan saudara juga adalah advokasi dari STMIK Indonesia Padang. Hadirin yang saya hormatin, kepada orang tua wisudawan, wisudawati, kami dari Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah menitipkan anaknya mendapat pendidikan di STMIK Indonesia Padang. Mudah-mudahan kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan ini bisa lebih kita tingkatkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, baik selama anak-anak Bapak dan Ibu yang kuliah di kampus kita maupun pada pelaksanaan wisuda ini, jika ada yang tidak berkenan, kiranya Bapak atau Ibu dapat memaafkan. Hadirin yang berbahagia, kami dari Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang mengucapkan terima kasih atas kerjasama sama pres selama ini yang telah memberikan tentang STMIK Indonesia Padang kepada masyarakat luas. Tanpa pres, tentu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh STMIK Indonesia Padang tidak akan dikenal di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan usaha mulia yang telah dilakukan pihak pres akan bernilai ibadah. Amin, amin ya rabbil alamin. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada instansi yang telah bekerjasama dan telah banyak membantu kemajuan STMIK Indonesia Padang. Jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon kiranya kami untuk dimaafkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, mendukung dan membesarkan STMIK Indonesia Padang. Demikian sambutan singkat saya ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Surat Keputusan Lulusan Wisuda ke-42 STMIK Indonesia Padang oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi kepada Ibu Nancy XTC Putri MKOM, kami persilahkan. The recitation of decree letter by the head of the Information System Department, Mrs. Nancy XTC Putri MKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Indonesia Padang nomor 015-STEMIK-I-2021 tentang mahasiswa STEMIK Indonesia Padang yang dinyatakan lulus lengkap dan memenuhi syarat di wisuda untuk program sarjana S1 periode ke-42 tahun 2021. Mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan, pertama, kepada mahasiswa STEMIK Indonesia Padang yang dinyatakan lulus lengkap tahun 2021 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Indonesia Padang jurusan Sistem Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terdiri dari program sarjana S1 sebanyak 122 orang. Kedua, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus lengkap sesuai amar pertama di atas, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku di STEMIK Indonesia Padang akan dilaksanakan wisuda untuk program S1 periode ke-42 pada tanggal 29 Mei 2021. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 1 April 2021, Ketua Masyuri Hamidi, SE, MSI, PhD, CFP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan wisudawan wisudawati ke-42 oleh Ketua STEMIK Indonesia Padang. The inauguration of graduates by the head of STEMIK Indonesia Padang. Pelantikan lulusan program sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Indonesia Padang tanggal 29 Mei 2021. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, Ketua STEMIK Indonesia Padang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini secara resmi kami lantik 122 orang program sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Indonesia Padang. Kepada saudara dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki. Dan kami bebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik alma mater, baik dalam karya-karya profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudara-saudara dapat menjadi insan akademik yang ikut bertanggung jawab membangun bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila serta dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki jasmani dan rohani yang sehat, pengetahuan dan keterampilan, demokrasi, kreatif dan bertanggung jawab, serta berbudi pekerti luhur dan mencintai nusa dan bangsa serta mencintai sesama manusia. Pembacaan lampiran SK oleh Ibu Fatria Putri AMD kami persilahkan. The recitation of degree attachment by Ms. Fatria Putri AMD.
lampiran 1 nomor 015A.14 strip I/2021 tentang mahasiswa STMIK Indonesia Padang yang dinyatakan lulus lengkap dan memenuhi syarat diwisuda program sarjana periode ke-42 tahun 2021. Gita Oktavia, anak dari Bapak Sofyan Effendi, predikat lulus dengan pujian. Yulia Sari, anak dari Bapak Awirman, predikat lulus sangat memuaskan.